Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Rinawati SE dengan nomor peserta PPG 2015 09095148. Asal LPTK Universitas Pasundan Bandung. Asal instansi SMA Cahaya Fadilah Jakarta Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil esai Backprestis yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Pembelajaran High Order Thinking Skill atau HOTS terhadap hasil belajar ekonomi pada kelas 11 di SMA Cahaya Fadilah Jakarta Barat. Daftar isi terdiri dari bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, tujuan dan manfaat implementasi pembelajaran HOTS. Bab 2 analisis dan pembahasan. Bab 3 penutup terdiri dari kesimpulan, saran, dan terakhir adalah daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang menyoroti perbedaan antara dua pendekatan pembelajaran kritis, yaitu pembelajaran berbasis lower order thinking skill atau LOS dan high order thinking skill atau HOTS. Tantangan dalam pendekatan pembelajaran ekonomi yang masih terpusat pada lower order thinking skill atau LOS, sementara materi seperti indeks harga membutuhkan penerapan higher thinking skill atau HOTS. 2. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat masalah dalam best practice, yaitu 1. Pendidik masih memberikan materi dan soal dalam bentuk LOTS. 2. Pendidik mendominasi materi ajar ekonomi materi indeks harga berbasis LOTS. 3. Eksplorasi penyebab masalah. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, terdapat eksplorasi penyebab masalah, yaitu 1. Pendidik masih melaksanakan pembelajaran berbasis LOTS. 2. Peserta didik belum terbiasa mengerjakan soal berbasis HOT. 3. Peserta didik masih menganggap soal berbasis HOT lebih sulit. 4. Peserta didik terbiasa mengerjakan soal berbasis LOTS. 4. Tujuan dan manfaat implementasi pembelajaran HOTS. Berdasarkan hasil penerapan tersebut, terdapat tujuan pembelajaran HOTS, yaitu 1. Meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi terkait konsep-konsep ekonomi materi indeks harga dengan lebih mendalam. 2. Meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi atau 4C, mendorong peserta didik untuk berkomunikasi secara efektif, berbagi ide, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang melibatkan pemikiran tingkat tinggi. Berdasarkan hasil penerapan tersebut, terdapat manfaat pembelajaran HOT, yaitu 1. Peningkatan kemampuan berpikir kreatif. Melalui HOT, peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan pemikiran kreatif dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang kompleks. 2. Kemampuan analisis yang lebih baik. Peserta didik akan memiliki kemampuan untuk menganalisis permasalahan ekonomi secara kritis, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, dan mengevaluasi implikasi dari keputusan ekonomi yang diambil. Bab 2. Analisis dan pembahasan. Penerapan pembelajaran berbasis High Order Thinking Skill atau HOTS pada kelas 11 di SMA Cahaya Fadilah Jakarta memiliki dampak signifikan terhadap hasil belajar ekonomi.
Dari grafik yang akan ditampilkan yaitu tentang presentasi hasil belajar peserta didik bisa disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan gambar di atas, analisis hasil belajar menunjukkan nilai rata-rata peserta didik sebesar 75,21% sebanyak 23 siswa atau 75% dari total mampu mencapai atau melampaui nilai KKM 75, sedangkan 5 siswa atau 18% memperoleh nilai di bawah KKM. Grafik tersebut mencerminkan bahwa 82% siswa berhasil mencapai KKM, sedangkan 18% siswa belum mencapainya. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil yang didapat, maka disimpulkan yaitu 1. Pengaruh pembelajaran berbasis High Order Thinking Skill atau HOTS berdampak positif terhadap hasil belajar ekonomi pada kelas 11 di SMA Cahaya Fadilah, Jakarta Barat karena menunjukkan nilai rata-rata peserta didik sebesar 75,20% sebanyak 23 siswa atau 75% dari total mampu mencapai atau melampaui nilai KKM. 2. Penguasaan hasil belajar ekonomi peserta didik pada kelas 11 di SMA Cahaya Fadilah Jakarta Barat menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep ekonomi setelah penerapan metode HOTS karena mampu mencapai atau melampaui nilai KKM 75. Hanya 5 siswa atau 18% memperoleh nilai di bawah KKM. Saran, setelah menyelesaikan esai best practice didapati beberapa saran, yaitu 1. Pendidik dalam melaksanakan pembelajaran ekonomi di kelas 11 membiasakan menggunakan soal berbasis HOTS. 2. Kontinuitas dalam penerapan perlu dipertahankan dan diperluasnya metode HOTS dalam pembelajaran ekonomi guna memastikan kesinambungan peningkatan hasil belajar peserta didik. 3. Pendidik perlu mendapatkan pelatihan lebih lanjut untuk mengembangkan dan menerapkan strategi HOTS yang lebih bervariasi dan efektif dalam pembelajaran. 4. Evaluasi dan pembaruan. Penting untuk secara teratur mengevaluasi efektivitas metode HOTS. Berikut akan ditampilkan tentang daftar pustaka pada best practice. Demikian presentasi hasil esai best practice yang telah saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.